Saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 19.30. Persembahan berupa persembahan kantong, persepuluhan, syukur keluarga, ibadah minggu dan pelkat, syukur hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan dilakukan dengan cara pertama, melalui transfer Bank Mandiri nomor rekening 1090080009871 atas nama GPIB Jemaat Zebulon. Kedua, melalui pengurus sektor. Ketiga, diantar ke kantor majelis jemaat pada waktu hari kerja dan akan disiapkan kotak persembahan. Agar tiap keluarga dapat menulis keterangan, jenis persembahan dan waktu ibadah. Marilah kita memuji Tuhan. Jemaat kami undang berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat pertama dan kedua. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh beribadah untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan, dan Engkau bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami sungguh-sungguh setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena kesetiaan kepada Tuhan tidak sia-sia. Kesetiaan itu akan membuat kami layak menerima upah istimewa dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampuni kami dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Yosua 14 ayat 6-15 yang menyatakan,
Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana sama dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktunya. Aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti difirmankannya Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik usaha Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang-orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Kaleb itu adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian sebelum umat Israel memasuki tanah perjanjian itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika itu Kaleb berusia, dikatakan dalam pembacaan kita, 40 tahun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hanya Kaleb dan Yosua, ya, dari 12 pengintai itu, hanya Kaleb dan Yosua yang optimis, ya, optimis, yang berpikir positif. Bahkan hanya mereka berdua yang jujur dalam pengertian tidak menambah, tidak mengurang apa yang mereka lihat ketika mereka mengintai tanah Kanaan itu yang mereka sampaikan kepada Musa. Jadi tidak menambah, tidak melebih-lebihkan. Nah, mereka optimis
mereka positif, ya. Lalu saudara-saudara, ya mengapa mereka begitu optimis? Padahal saudara-saudara, tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong, tapi tanah yang dikuasai oleh beberapa suku di sana. Dan suku-suku itu, saudara-saudara, itu ya bukan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kuat. Bahkan dikatakan ya tubuhnya tinggi besar, kelihatan begitu kekar. Dibandingkan dengan orang Israel yang nggak ada apa-apanya. Ya, tapi dalam pembacaan ini kita melihat Kaleb dan Yosua itu tetap optimis. Nah, kenapa saudara-saudara mereka begitu optimis? Karena mereka percaya, ya mereka percaya pada janji Allah bahwa tanah itu, ya Allah berjanji ya pada Musa dan umatnya bahwa tanah itu, tanah Kanaan itu akan menjadi milik Israel. Jadi mereka percaya pada janji itu, mereka fokus pada janji Allah itu, ya sehingga mereka ya tetap optimis, ya tetap tetap positif. Saudara-saudara yang diberkati, mereka tidak fokus pada apa yang mereka lihat, ya tapi mereka fokus pada janji Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sedangkan 10 pengintai lainnya justru menjadi pesimis. Ya, pesimis, mereka menjadi takut, menjadi gentar karena ketika mereka melihat, wah, ini suku-suku yang menguasai tanah Kanaan ini, ya itu ya mereka tinggi besar, mereka kelihatan kekar, mereka kelihatan kuat dibandingkan dengan orang Israel, gak ada apa-apanya. Saudara-saudara, ini yang membuat mereka pesimis, ya takut, khawatir. Karena apa? Karena mereka tidak fokus pada janji Allah. Ya mereka tidak percaya, mereka tidak berpegang pada janji Allah bahwa tanah itu akan menjadi milik orang Israel. Saudara-saudara yang diberkati, mereka justru fokus pada kondisi tanah itu. Mereka fokus pada penduduknya yang tadi saya katakan tinggi, besar, tegar. Sehingga mereka ambil kesimpulan sendiri bahwa Israel tidak akan mampu mengalahkan mereka. Israel tidak akan mampu menghadapi mereka. Itulah sehingga mereka menjadi begitu pesimis. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam pembacaan ini sekarang Kaleb itu berusia 85 tahun. Itu berarti ya 45 tahun lamanya Kaleb menunggu ya penggenapan janji Tuhan ya kepada Kaleb. Jadi pada waktu dia dikirim, diutus untuk mengintai tanah perjanjian, Allah berjanji kepadanya lewat Musa bahwa Tuhan akan memberikan ya Kaleb tanah. Saudara-saudara yang diberkati, Musa sendiri aja sudah meninggal, saudara-saudara. Oleh karena itu ketika dia menghadap atau berjumpa dengan Yosua, Kaleb mengingatkan janji Allah itu yang 45 tahun yang lalu diucapkan oleh Musa ketika Kaleb berusia 40 tahun. Sekarang 85 tahun. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, 45 tahun bukan waktu yang singkat untuk menunggu, saudara-saudara. Tetapi kita melihat dalam pembacaan ini ya kesaksian Kaleb bahwa Kaleb tetap setia, tetap taat, bahkan kesetiaannya itu dengan sepenuh hati kepada Tuhan.
Jadi kesetiaan kita yang sungguh-sungguh, atau katakanlah kesetiaan kita yang dengan sepenuh hati, itu tidak sia-sia, saudara-saudara. Ya, itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat, saudara-saudara, kesetiaan, upah dari kesetiaan Kaleb. Wah, luar biasa, ini namanya upah yang yang istimewa, ya. Kaleb, kesetiaan Kaleb, sekalipun dia harus menunggu 45 tahun, kesetiaannya tidak berubah, bahkan tidak berkurang sedikit pun. Dia tetap dengan sepenuh hati. Dan ini yang membuat ia menerima upah yang istimewa dari Tuhan. Apa upah istimewa dari kesetiaan Kaleb? Ada dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, ya, upah dari kesetiaan Kaleb. Ya, ini kesetiaan, namanya kesetiaannya harus diuji. Ya, kesetiaan Kaleb itu sudah teruji. Karena 45 tahun dia menunggu penggenapan janji Tuhan. Kita tidak melihat di sini, ya, bahwa ya dalam penantian Kaleb kemudian kecewa, ya. Kita tidak melihat juga di dalam pembacaan ini bahwa selain kecewa, Kaleb pesimis, ya, Kaleb bersungut-sungut. Kita tidak melihat di sini, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, kesetiaan Kaleb itu teruji. Oleh karena itu dia layak menerima upah dari kesetiaan. Ya, upah yang istimewa, saudara-saudara. Ada dua upah istimewa yang diterima oleh Kaleb. Apa itu, saudara-saudara? Dalam pembacaan dikatakan, Kaleb menerima upah yang istimewa, diberikan Hebron kepadanya menjadi miliknya pribadi, ya, dan keturunannya. Ya, Hebron itu di pegunungan Yehuda, ya. Kalau saya melihat atau membaca tentang kota Hebron, ya, kota Hebron itu kota yang sangat subur. Sangat subur. Karena dari kota itu atau kota itu menghasilkan anggur yang istimewa. Ya, anggur yang berkualitas. Itu kota itu yang diberikan kepada Kaleb. Dan ya, Kaleb sadar betul bahwa Hebron itu juga bukan daerah yang kosong, karena Hebron itu adalah milik orang enak. Nah, orang enak itu sama, saudara-saudara, mereka punya tubuh juga tinggi besar, ya, kuat, tegar. Tetapi kita melihat, saudara-saudara, bahwa ya Kaleb tidak, ya, selain tinggi besar, ya, selain dia tegar, kuat, orang enak juga itu terkenal, ya, orang yang bengis, yang sadis. Nah, saudara-saudara, jadi upah yang istimewa yang diberikan oleh Tuhan, ya, memang benar-benar istimewa. Hebron, penghasil anggur yang berkualitas, saudara-saudara. Kemudian diberikan menjadi milik pribadi untuk turun-temurun. Tetapi di samping itu ternyata Hebron juga bukan bukan daerah yang kosong. Rupanya itu milik orang enak. Dan oleh karena itu, kalau Kaleb mau memiliki itu, ya, Kaleb harus berjuang juga. Dan dia memberikan kesaksian bahwa sekarang umurnya 85 tahun, tetapi kekuatannya seperti 40 tahun. Ya, dikatakan, saya masih kuat berperang, saya masih bisa menghadapi orang enak. Ini luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena dari awal tadi saya katakan, karena Kaleb adalah, ya, orang yang sungguh-sungguh percaya, ya, sungguh-sungguh setia,
taat kepada Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Oleh karena itu Kaleb juga meyakini bahwa Hebron ini sekalipun dia harus berjuang untuk mengalahkan orang enak, dia percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Dan dia percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dan Hebron itu akan menjadi miliknya. Upah dari kesetiaannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lewat pembacaan ini kita lewat pembacaan ini mau dikatakan bahwa orang Kristen, saudara-saudara, saya dan saudara selalu harus optimis. Ya, sekarang ini kita masih tetap menghadapi COVID-19. Bahkan tadi saya dengar berita sudah 100.000 berapa gitu ya Bapak Ibu ya. Itu berarti bukan berkurang-kurang virus ini, tapi bertambah-tambah virus ini. Ya. Kemudian dampak dari COVID-19 ini sudah sampai ke ekonomi dan ke seluruh sektor kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, lewat pengalaman Kaleb, saudara-saudara, itu mau memotivasi kita bahwa orang Kristen harus tetap optimis. Orang Kristen harus tetap berpikir positif. Orang Kristen harus tetap setia, harus tetap taat kepada Tuhan. Orang Kristen tidak boleh berubah kesetiaannya. Di tengah-tengah pergumulan, baik pergumulan krisis ekonomi, pergumulan krisis kesehatan, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, mengapa? Karena firman Tuhan mau katakan, saudara-saudara, kita bisa optimis kalau kita tetap percaya pada janji Tuhan. Kalau kita tetap fokus bahwa janji Tuhan, apa janji Tuhan untuk kita? Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, kita harus fokus ke sana. Kita harus percaya pada janji Tuhan. Jangan kita fokus kepada pergumulan kita saat ini. Jangan kita fokus pada masalah yang kita hadapi. Jangan kita fokus pada pergumulan kita. Tapi kita harus fokus kepada janji Allah. Bahwa Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Sehingga kita tidak pesimis menghadapi kehidupan kita. Kita tidak kecewa, kita tidak putus asa, apalagi stres menghadapi hidup. Sekali lagi kita fokus pada janji Allah. Orang-orang yang setia kepada Allah, apalagi kesetiaan kita lewat pergumulan ini, kesetiaan kita teruji. Apakah kesetiaan kita berubah lalu kita mengandalkan kuasa-kuasa yang lain? Ada upahnya Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar setia, atau dikatakan seperti Kaleb, kesetiaan dengan sepenuh hati, ada upah yang istimewa. Saudara-saudara, Kaleb sampai akhir hidupnya, masa tuanya menjadi masa tua yang sangat bahagia. Jadi upah istimewa yang tadi saya katakan yang diterima oleh Kaleb karena kesetiaannya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Yang pertama itu kota Hebron. Yang kedua apa? Kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan dikatakan umur 85 tahun dia masih kuat berperang. Ini kekuatan luar biasa saudara. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini saudara-saudara mau dikatakan janganlah kita fokus pada pergumulan kita.
Jangan kita fokus pada penderitaan kita, jangan kita fokus pada tantangan kita, tapi mari kita fokus pada janji Allah. Kita berpegang pada janji Allah supaya kesetiaan kita, ya, kesetiaan kita ini teruji lewat pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, teruji lewat tantangan yang kita hadapi, sehingga kesetiaan kita itu, ya, bisa dikatakan layak menerima upah dari kesetiaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ya, sekalipun kita tidak bisa prediksi, ya Bapak Ibu, kapan ini corona pergi. Ya, corona itu tidak diundang, tapi dia datang. Ya, kemudian ya sudah berbulan-bulan dan tidak ada orang yang bisa prediksi kapan corona ini selesai. Ya, kalau tadi Kaleb 45 tahun dia menunggu upah yang istimewa itu, ya tidak berubah kesetiaannya, maka kita juga harus termotivasi seperti itu. Sekalipun corona ini terus-menerus melanda kita, kesetiaan kita tidak boleh berubah. Ya, tetap kita setia kepada Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Kita tidak akan khawatir menghadapi apapun juga. Kalau kita fokus pada janji Allah, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Berarti Tuhan menyertai kita sampai kita pulang ke rumah Bapa. Nah, bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara, kita akan kuat. Ya, kita akan mampu menghadapi tantangan. Dan kesetiaan kepada Tuhan itu tidak sia-sia, saudara-saudara. Ya, Tuhan akan memberikan kita upah. Apa upahnya? Ya, upah istimewa, kekuatan, itu upah dari kesetiaan kita. Ya, berkat itu upah dari kesetiaan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, tetaplah fokus pada janji Allah. Karena Allah yang kita percaya itu Allah yang setia. Ya, Allah yang setia kepada kita, Allah yang mengasihi kita, itu upah istimewa. Ya, yang kita boleh alami bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga orang Kristen selalu optimis, ya, tidak takut dan khawatir menghadapi pergumulan apapun, termasuk COVID. Ya, tetapi saudara-saudara, ya ini juga tidak membuat kita, ya tidak membuat kita kemudian sombong rohani, ya Bapak Ibu, tidak demikian. Kita tetap, ya firman Tuhan katakan seperti Kaleb, ya Kaleb tetap setia, tetap taat, sekalipun dia harus menunggu begitu lama 45 tahun. Ya, kita juga, ya tetap setia dengan sepenuh hati, karena Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Percayalah dan fokuslah pada janji Allah. Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita aminkan firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Padamu Tuhan dan Allahku, bait 1 dan bait yang ke-6, sambil kita memberikan persembahan syukur. Dari puji
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, contoh iman dari Kaleb ya Tuhan, itu akan memotivasi kami untuk selalu optimis, jujur, dan selalu berpikir positif, sekalipun kami menunggu pertolongan Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan Tuhan kami menunggu. Sekalipun kami harus diperhadapkan dengan pergumulan dalam rumah tangga kami, pergumulan pekerjaan, pergumulan krisis ekonomi, pergumulan krisis kesehatan, bahkan COVID-19, kami tidak ada yang bisa tahu, bahkan tidak ada yang bisa prediksi sampai kapan COVID ini menjadi pergumulan bersama ya Tuhan. Yang kami tahu dan yang kami percaya, bahkan kami hanya mau fokus pada janji Allah, bahwa Allah dalam Yesus Kristus akan menyertai kami sampai akhir zaman. Ini yang akan menguatkan kami, ini yang akan menghibur kami Tuhan, untuk terus optimis menghadapi pergumulan apapun dalam kehidupan kami. Dan ini juga yang akan membuat kami berkemenangan, sehingga kami mampu menghadapi dan mengatasi pergumulan apapun, terus memuliakan Tuhan. Bahkan kesetiaan kami tolong Tuhan supaya tidak berubah karena pergumulan, karena kami harus menunggu pertolongan Tuhan. Kami tidak bisa prediksi waktu Tuhan. Kami hanya percaya dan fokus pada janji Allah, bahwa Allah setia kepada kami, menyertai kami. Oleh karena itu kami sebagai orang percaya juga harus setia kepadamu, supaya kami selalu optimis Tuhan dalam menghadapi pergumulan kami dan berkemenangan bersama Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ini semua akan memotivasi kami saat ini, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemuda-pemudi, sebagai orang tua ya Tuhan, bahkan sebagai anak-anak, sebagai keluarga, sebagai gereja, bahkan bangsa. Engkau memberkati kami semua ya Allah ya Bapa. Kami yang beribadah secara khusus saat ini Tuhan. Ya Allah ya Bapa, Kau berkati gereja Tuhan, pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Sehingga lewat pelayanan ini kami semakin optimis. Dan kesetiaan kami ini boleh membuat kami menerima upah istimewa dari Tuhan Yesus, yaitu kebahagiaan ya Tuhan dalam hidup kami, kekuatan, bahkan sukacita, kepastian dalam kehidupan sekalipun kami harus bergumul. Ya Allah ya Bapa, Engkau berkati pekerjaan kami, Kau berkati pelayanan kami, Kau berkati rumah tangga kami Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami ya Tuhan dalam pertumbuhannya, anak-anak remaja kami Tuhan, anak-anak pemuda kami ya Allah, masa depan rumah tangga kami, bahkan masa depan anak-anak kami dalam pendidikan mereka, perkuliahan mereka, ketika mereka ya Tuhan Yesus mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Ya Allah ya Bapa, tolong mereka supaya mereka percaya, sekalipun mereka harus menunggu Tuhan, percaya akan janji Allah, bahwa Allah akan menyertai, karena Allah dalam Kristus adalah Allah yang setia. Ya Allah ya Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami juga Tuhan. Kami masih bergumul dengan COVID-19. Sudah begitu banyak korban terpapar ya Tuhan. Banyak yang juga dalam pengawasan, dalam pemantauan. Kami mohon kuatkan iman mereka Tuhan Yesus.
Berikan penghiburan dan pengharapan hanya kepadamu. Bahkan jemaat kami yang saat ini secara khusus sakit ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Secara khusus Ibu Sinta, Fani ya Tuhan. Bahkan semua jemaat kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami mohon kuasa-Mu yang besar dan ajaib menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka yang bergumul Tuhan Yesus. Engkau berkati juga tim medis kami Tuhan. Lewat mereka semakin banyak orang yang sembuh dan semakin berkurang-kurang orang yang terpapar ya Tuhan COVID-19. Ini pergumulan yang berat yang kami harus hadapi, ini kenyataan ya Tuhan yang kami harus terima. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Allah ya Bapa, Bapak Presiden kami Tuhan kuatkan iman. Bahkan juga Tuhan Engkau juga berikan ketenangan, kesabaran, hikmat bersama wakil, para menterinya. Dan juga Tuhan semua wakil-wakil rakyat kami, aparatur, aparat negara. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dengan kesetiaan melayani Tuhan. Engkau sudah siapkan upah yang istimewa untuk orang-orang yang setia. Baik setia kepadamu, bahkan setia melayani dan setia bersaksi ya Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Engkau berkati kami semua yang melayani saat ini Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Bangsa, negara kami juga gereja-gereja. Ya Allah ya Bapa, banyak hal kami mau minta. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan apapun yang terjadi. Karena kami percaya pada janji Tuhan. Persembahan syukur yang sudah boleh kami berikan ini Tuhan. Kami percaya asalnya juga dari Tuhan. Oleh karena itu kami memberi dengan rasa syukur kami dan percaya kami bahwa kami tidak akan berkekurangan karena kami memberi persembahan, tetapi justru Tuhan akan limpahkan berkat untuk kami yang setia kepadamu Tuhan sebagai upah dari kesetiaan kami. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal Tuhan yang kami harapkan boleh menjadi kepastian di dalam Yesus Kristus. Inilah doa kami, syukur kami Tuhan, karena Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus kita untuk melaksanakan amanat Tuhan bahwa di tengah-tengah pergumulan kita masih bergumul ya dengan COVID-19. Tuhan menginginkan supaya kita tetap setia kepada Tuhan, ya kesetiaan kita sepenuh hati, ya sehingga tidak berubah, kita tidak pernah pesimis, putus asa, apalagi stres menghadapi hidup. Berpeganglah teguh pada
janji Tuhan. Bukan fokus pada pergumulan, tapi fokuslah pada janji Allah. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia, Bapak Ibu. Dan orang yang setia kepada Tuhan sudah disiapkan upah oleh Tuhan, ya, upah yang istimewa. Mari berdiri dan kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 370 bait 1 dan baitnya yang ketiga, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menguatkan, mengokohkan, meneguhkan iman dan kesetiaan saudara, sehingga senantiasa memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita semakin dikuatkan, ya, bahwa dalam pergumulan apapun, ya, sekalipun kita menunggu pertolongan Tuhan, ya, kita tidak tahu cepat atau lambat atau mungkin lama sekali seperti Kaleb 45 tahun. Tapi kita tetap dikatakan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Karena kesetiaan kepada Tuhan itu tidak sia-sia, Bapak Ibu, ya. Kesetiaan kepada Tuhan itu membuat kita menerima upah yang istimewa di dalam Kristus. Yesus setia kepada kita, oleh karena itu kita juga mau setia demi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom.